Sebagai orang Kristen dan kita semua adalah orang Kristen yang telah lahir baru, kita adalah orang Kristen Injili. Kita bukan tipe orang Kristen yang liberal dalam arti mempertanyakan otoritas firman Tuhan. Kita semua mendukung kehidupan pro-life dan kita memuji Tuhan bahwa Islam juga menentang aborsi, serta bahwa seorang Muslim sejati juga menolak teori evolusi. Kita percaya bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari. Kita di sini menentang pornografi, sebagaimana seorang Muslim sejati juga seharusnya menolaknya. Kita juga bersyukur bahwa umat Muslim telah bersikap tegas menentang penghujatan terhadap Yesus Kristus. Jadi, kita memiliki beberapa kesamaan. Kita sama-sama monoteistik, bukan? Namun, yang menjadi perhatian kita adalah ini, dalam Alkitab, Galatia pasal 1, Tuhan memperingatkan kita bahwa kita tidak boleh menerima Injil lain, bahkan jika itu dibawa oleh seorang malaikat atau oleh salah satu rasul. Jika ada yang membawa Injil yang berbeda dari wahyu yang telah Tuhan berikan melalui Musa dan Yesus, maka dia harus dianggap sebagai yang terkutuk. Di 2 Korintus 11, kita membaca bahwa setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan di Ulangan 18, kita membaca bahwa perkataan seorang nabi harus digenapi, serta harus ada lebih dari 2 saksi untuk mengonfirmasi sesuatu. Yang menjadi perhatian kami adalah ini, jika Tuhan telah berbicara melalui Muhammad, bukti atau konfirmasi apa yang ada untuk mendukungnya. Terutama karena sebagai orang Kristen, kami ingin setia pada firman Tuhan. Dia telah memperingatkan kita agar tidak tertipu oleh nabi-nabi palsu, oleh malaikat, atau oleh setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Kita diberitahu bahwa harus ada banyak saksi. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat percaya bahwa ajaran Islam sesuai dengan wahyu Tuhan yang berlanjut melalui Perjanjian Lama dan Baru, serta selaras sempurna dengan wahyu yang Tuhan berikan dalam Anak-Nya, Yesus Kristus? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami mengenai hal ini? Anda lihat, pertama-tama Anda mengutip dari Galatia, di mana dikatakan tentang Injil lain. Sekarang, Galatia itu sendiri adalah Injil lain. Ketika surat Galatia ditulis oleh Paulus, apakah dia sudah memiliki kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di tangannya? Apakah Paulus berpikir bahwa dia sedang berbicara tentang Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, atau Injil menurut Yohanes? Apakah dia sudah memiliki kitab kisah para rasul di tangannya? Mungkin tidak, karena Galatia tampaknya telah ditulis sebelum Injil-Injil tersebut. Benar, tetapi kitab-kitab itu tidak disatukan pada saat itu. Paulus tidak tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, karena kitab-kitab tersebut belum ada atau belum beredar seperti yang kita miliki saat ini. Sekarang, kita memiliki semuanya dalam satu buku, di satu tempat, tetapi saat itu belum demikian. Jadi, Paulus tidak berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dia menulis Injilnya sendiri, yang terpisah dari apa yang telah diberikan sebelumnya. Dia menulis kepada Timotius, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Filipi, dia menulis surat-suratnya sendiri. Selain itu, ada konflik antara Petrus dan Paulus, sebagaimana tercatat dalam Alkitab. Meskipun itu mungkin hanya konflik sementara, tetapi tetap ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa Injil yang satu berbeda dari Injil yang lain. Misalnya, dalam hal sunat, Petrus mendukung sunat, sementara Paulus berkata bahwa sunat atau tidak sunat tidak ada artinya. Ini menunjukkan adanya pertentangan. Padahal, dalam Yudaisme, ini adalah prinsip fundamental. Jika seseorang adalah keturunan Abraham, maka dia harus mengikuti perjanjian yang telah dibuat Abraham dengan Tuhan. Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul 11, Petrus telah menyadari bahwa sunat tidak wajib bagi bangsa-bangsa lain. Kita tidak akan berdebat tentang bagian yang berbeda. Saya sedang menjawab pertanyaan Anda. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu,
yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat 15-16. Bagaimana kita bisa membedakan yang benar dari yang palsu? Dari buahnya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa setelah dirinya tidak akan ada nabi lagi. Jika seseorang datang mengklaim sebagai Mesias atau nabi, ujilah dia berdasarkan buahnya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, kita diberitahu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Seorang nabi palsu adalah roh palsu, sedangkan nabi sejati adalah roh yang benar. Kata roh digunakan secara sinonim dengan nabi. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui nabi yang benar dari yang palsu? 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 mengatakan, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, berasal dari Allah. Saya harap Anda telah membaca ini. Roh di sini berarti nabi, jadi nabi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus berasal dari Allah. Dan Anda akan menemukan bahwa satu-satunya kitab suci non-Kristen yang mewajibkan pengikutnya untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias adalah Al-Quran. Satu-satunya agama non-Kristen yang menjadikan kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias sebagai bagian dari iman adalah Islam. Seorang Muslim tidak dapat disebut Muslim jika dia tidak percaya kepada Yesus. Seperti yang Anda ketahui, dalam keyakinan kami, umat Muslim adalah satu-satunya yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir secara ajaib, tanpa campur tangan pria. Banyak orang Kristen modern, termasuk beberapa uskup gereja Anglikan, mengejek hal ini. Namun, kami Muslim diwajibkan untuk percaya berdasarkan otoritas kitab suci kami, yaitu Al-Quran, dan atas otoritas Muhammad bahwa Yesus Kristus lahir secara suci tanpa campur tangan pria. Kami juga diwajibkan untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Al-Quran bersaksi tentangnya, Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Ali, Imran ayat 45. Al-Quran juga bersaksi bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat, termasuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah, serta menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita kusta dengan izin Allah. Jadi, ada banyak kesamaan antara Islam dan kekristenan. Dalam banyak hal, kita lebih dekat dengan Kristen dibandingkan dengan Yahudi. Tetapi, umat Kristen justru lebih dekat dengan Yahudi, padahal kaum Yahudi dalam kitab mereka menulis bahwa Yesus adalah anak haram dari Maria, hasil hubungan dengan seorang prajurit Romawi. Pernyataan ini ada dalam Talmud Yahudi, yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang penipu dan nabi palsu. Mereka juga mengklaim bahwa mereka membunuhnya. Namun, umat Kristen justru merangkul dan menerima kaum Yahudi. Sebaliknya, kami Muslim menghormati dan mencintai Yesus. Kami percaya bahwa Dia adalah salah satu Rasul Allah yang paling mulia, bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia lahir secara ajaib, dan bahwa Dia melakukan mukjizat dengan izin Allah. Perbedaan utama antara Islam dan Kristen hanyalah soal keilahian Yesus. Dalam semua aspek lainnya, seperti larangan minum alkohol, larangan judi, dan ajaran moral lainnya, kita bisa berdiskusi tanpa emosi dan memahami sudut pandang masing-masing. Namun, soal keilahian Yesus adalah perbedaan utama. Seorang Muslim sangat rasional dalam hal ini. Kami mengatakan, jika Yesus benar-benar berkata Aku adalah Tuhan, maka kami akan menerimanya sebagai Tuhan. Karena kitab kami bersaksi bahwa Yesus adalah seorang yang benar dan tidak mungkin berbohong. Jika Dia berkata Aku adalah Tuhan, maka Dia adalah Tuhan. Jika Dia berkata sembahlah Aku, maka kami akan menyembahnya. Tetapi pertanyaannya adalah, di mana dalam Alkitab Yesus pernah berkata dengan jelas, Aku adalah Tuhan atau sembahlah Aku dalam bahasa yang eksplisit?
Dalam seluruh Alkitab, saya belum menemukan satupun pernyataan tegas dan jelas di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan" atau "Sembahlah Aku." Sebaliknya, Yesus justru berkata, "Bapa-Ku lebih besar dari aku." Yohanes pasal 14 ayat 28. Bapa-Ku lebih besar dari semua. Yohanes pasal 10 ayat 29. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga tidak, juga Anak, hanya Bapa saja. Markus pasal 13 ayat 32. Jadi, dalam setiap ucapannya, Yesus justru menolak keilahian dan menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Sebagai seorang Muslim, kami mengatakan, kami mencintai dan menghormati Yesus. Kami memuliakannya sebagai utusan Allah, dan kami siap mengikuti ajarannya.